FBA Jaya. Dirgahayu Jaya. Teman-teman, bintang tamu yang sudah kita nantikan bersama merupakan sosok yang sangat struggle sejak di bangku sekolah dan mempunyai pengalaman yang luar biasa dan tentunya sangat memotivasi dan menginspirasi kita semua untuk melangkah lebih baik lagi ke masa yang akan datang. Yes, Jerome Pauline Sijabat. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman atas partisipasinya sekaligus fans Jerome yang berada di seluruh Indonesia. Bahkan ada juga yang sudah join di Zoom Club meeting ini dari negeri tetangga. Luar biasa ya. Terima kasih teman-teman, dan acara talk show dengan bangga dipersembahkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa Asing Universitas Mahasaraswati Denpasar dan didukung sepenuhnya oleh Gria Bima Sakti. Hai, saya sudah melihat Jerome Pauline di sana. Apa kabar di sini? Hai. Baik, halo. Baik sekali di sana. Bagaimana kabarnya? Mantap. Mantap jiwa ya. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Oke. Anyway, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya bersama kami di acara talk show pada sore hari ini. Itu jargonnya mantapu jiwa gitu ya. Mantapu jiwa, konijiwa gitu, boleh dong sekali lagi. Mantapu jiwa. Dan ditambah dengan BEM FBA mantapu jiwa gitu. Bisa nggak sama-sama? Boleh. Boleh, yuk saya hitung ya. 3, 2, 1. BEM FBA mantapu jiwa. Mantapu jiwa. Terima kasih. Teman-teman di sini senang banget loh disapa Kak Jerome. Benar-benar happy mereka di sini. Anyway, itu boleh dong. Sebenarnya jargonnya mantap jiwa atau koni jiwa kayak itu tuh sebenarnya itu kan kombinasi dari dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa apa ini? Bahasa Jepang ya. Itu dulunya bahasa Indonesia cuma dijepangin sih. Kan, dijepangin gitu orang ya. Jepang kan nggak bisa ngomong, susah buat ngomong mantap gitu kan. Mereka biasanya kan pakai apa ya? Kayak kosakata itu dua huruf gitu loh, kayak kakiku keko, papipu pepo gitu. Jadi nggak ada yang satu huruf doang. Jadi kalau misalnya mereka ngomong mantap ya mantapu gitu jadinya. Jadi mantapu jiwa gitu ya. Kira-kira seperti ya, Kak Jerome itu kan sesuai banget ya dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu Better Language, Better Career. Jadi penguasaan bahasa dan penggunaan bahasa asing itu yang kreatif seperti Kak Jerome lakukan itu memberikan, let's say, benefit begitu ya. Kak Jerome seperti apa? Setuju nggak? Betul banget sih, true banget. Karena meskipun nggak sebagai content creator ya, nggak sebagai content creator pun untuk berkomunikasi, berteman dengan orang, kalau nggak bisa bahasanya susah banget, apalagi di Jepang ya. Di Jepang orang-orangnya nggak bisa bahasa Inggris, ya kan? Ya kita sebagai orang Indonesia mungkin apalagi tinggal di Bali kan. Ya oke lah kalau misalnya orang-orang Western gitu, orang-orang Barat kan bisa bahasa Inggris lah, gampang. Tapi kalau misalnya sama orang-orang Asia kayak orang Jepang gitu, orang Chinese, belum tentu mereka bisa bahasa Inggris gitu. Jadi semakin kita bisa banyak bahasa, semakin gampang kita berkomunikasi dengan orang-orang gitu kan. Dan apa ya? Kalau kita bisa bahasanya, ya jokesnya nyampe gitu loh. Bercanda itu sebagai salah satu alat atau sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk berteman ya kan, bercanda gitu kan. Nah kalau misalnya kita nggak ngerti bahasanya, ya kita gimana cara bercanda gitu. Dulu aku kalau ada teman-teman yang bercanda gitu, aku pura-pura ketawa aja, nggak ngerti mereka ngomong apa. Yang penting aku ketawa lah gitu. Padahal nggak ngerti ya. Aku sudah nggak. Padahal nggak ngerti. Dan itu kan nggak enak banget kan. Jadi ya kita jadi nggak bisa kenalin, nggak bisa berkomunikasi lah istilahnya gitu. Jadi bahasa penting banget sih, Kak. Saya mau tanya lagi, ini basically kan Jerome kan bukan berangkat dari bahasa gitu ya. Dan sebenarnya sebagai seorang penggila matematika, ya kan? Boleh cerita gimana proses mengembangkan kemampuan bahasa sampai akhirnya diterima studi lanjut di luar negeri? Itu
dari yang saya tahu waktu apply itu kan menggunakan bahasa Inggris ya. Ya. Ya, apa sejak awal memang sudah memiliki kesadaran gitu, kesadaran dini bahwa kemampuan bahasa asing itu penting. Mungkin dari sejak kecil mungkin. Kalau misalnya aku kan dari dulu kan emang pingin kuliah di luar negeri, Kak. Dan kuliah di luar negeri pasti paling yang harus dilancarin atau yang harus dikuasai adalah bahasa Inggris, ya kan. Jadi dari dulu emang udah belajar bahasa Inggris sih. Ya. Makanya kebetulan sekolah National Plus, jadi ada bahasa Inggrisnya juga, banyak bahasa Inggrisnya gitu. Ya. Jadi ya aku sadar sih kalau misalnya kalau mau kuliah di luar negeri harus bisa bahasa Inggris paling enggak gitu. Karena biasanya ada tes TOEFL, tes IELTS ya kan. Jadi mau nggak mau ya harus bisa bahasa Inggris gitu. Gitu sih. Kalau bisa Jepang. Itu sebenarnya memang passion dari memang passionnya suka bahasa atau memang karena kebutuhan untuk studi lanjut? Karena kebutuhan. Aku nggak suka. Kebutuhan, maksudnya aku nggak terlalu suka bahasa. Nggak terlalu suka. Maksudnya aku bukan orang yang kayak gimana ya. Aku bisa dibilang nggak terlalu berbakat lah di bahasa gitu. Tapi aku paksa diri aku untuk bisa gitu. Oke. Gitu sih. Ada motivasi tersendiri gitu ya, sehingga Kak Jerome ini memotivasi diri supaya harus bisa, apalagi mau ke luar negeri gitu ya. Ya, buat teman-teman semua, kalau ada bidang-bidang yang kita mungkin rasa nggak bisa atau apa ya, kalau itu penting ya kita harus paksa diri kita buat bisa sih. Kalau kita nyerah ya nggak akan kesampaian gitu. Sampai sekarang sudah ada berapa bahasa asing yang dikuasai? Yang benar-benar dikuasai? Mungkin ketemu sama teman-teman dari Spanyol mungkin ada, kemudian dari Prancis mungkin enggak ya? Yang lancar ngomong dan ngertinya itu bahasa Inggris sama bahasa Jepang sih sekarang, dua doang sebenarnya. Cuma kalau misalnya dulu sempat belajar bahasa Mandarin juga, tapi yang dasar-dasar aja. Ya dasar-dasar aku bisa bahasa Mandarin. Okay. Bahasa Mandarin ya. Tapi yang master bahasa Jepang gitu ya. Dan bahasa Inggris. Ini cocok banget. Ya, cocok banget sama seperti apa yang kita tawarkan di "Hai, itu siapa?" Aku lagi main ke rumah teman. Oke, baiklah. Ini cocok banget sama program studi yang ditawarkan di FBA. Jadi ada program studi sastra Inggris dan sastra Jepang. Jadi cocok banget ya sama Kak Jerome yang bisa bahasa Jepang, gitu kan? Dan bahasa Inggris gitu. Luar biasa. Dulu aku sebelum ke Jepang aku sempat ikut kelas 1 bulan sastra bahasa Jepang gitu di Indonesia. Intensif gitu, pelatihan intensif di Indonesia 1 bulan sebelum. Jadi bahasa Jepang dasar gitu ya. Dan itu cukup membekali Kak Jerome untuk bisa pergi ke Jepang gitu. Komunikasi sehari-hari gitu. Ya, perkenalan gitu ya. Cuma pada saat nyampe ke Jepang ya benar-benar beda sih. Maksudnya dulu pas di Indonesia 1 bulan belajar intensif itu aku ngerasa wah udah jago nih bahasa Jepang gue gitu. Tapi ternyata pas sampai sini wah enggak banget gitu. Masih jauh gitu, masih jauh banget gitu ya. Punya metode belajar khusus nggak untuk bahasa? Selain yang intensif tadi sebulan. Kalau aku pribadi aku ngerasa dari kehidupanku selama ini nggak cuma bahasa ya, maksudnya semua hal itu bisa karena terbiasa, bisa karena sering dipakai, sering latihan gitu. Ya, jadi mau itu matematika, mau itu olahraga, mau musik, mau itu bahasa gitu. Apalagi bahasa yang mungkin ya. Kalau semakin kita pakai, jadi harus dilakukan terus-menerus secara kontinu gitu ya Kak Jerome ya? Iya. Kalau kita nggak pakai, kalau kita cuma belajar ngafalin kata, kita nggak pakai, hilang beneran hilang ininya. Hilang ininya apa namanya? Kemampuannya hilang gitu loh. Yang kayak percuma kalau nggak dipakai. Dan ya aku sadari harus dipakai terus tiap hari. Jadi dulu ketika aku belajar bahasa Jepang, aku kan ngerasa jadi gini, ketika aku sampai Jepang, aku dimasukin kelas paling tinggi gitu. Dimana ketika 3 bulan pertama itu aku nggak ngerti sama sekali mereka ngomong apa, ya kan? Dan aku termotivasi buat ngerti mereka ngomong apa. Tiap hari aku lakukan adalah selain dikasih materi dari sekolah, ya aku mikir, oh harus aku pakai terus kan ini bahasa. Aku cari teman orang Jepang gitu. Dan waktu itu kan aku tinggal di dorm ya. Di dorm itu orang Jepangnya hampir nggak ada gitu. Belum ada yang akrab sama aku. Akhirnya aku inisiatif pakai aplikasi gitu. Aplikasi buat tukar bahasa.
Banyak kan itu aplikasi tukar bahasa. Yeah. Jadi aku bisa pakai bahasa Jepang, ngobrol pakai bahasa Jepang. Terus aku dengerin radio gitu, dengerin radio pakai bahasa Jepang, nonton TV pakai bahasa Jepang, nonton anime misalnya kayak gitu. Jadi makin kita pakai, semakin kita apa ya bersentuhan dengan bahasa itu gitu, semakin kita akan lancar gitu menurut aku. Jadi buat teman-teman yang jadi itu salah satu itu, cara ya, gitu ya Kak Jerome ya. Ya misalnya bahasa apa gitu, bahasa Spanyol misalnya, ya nonton film Spanyol gitu, dengerin orang Spanyol ngomong gitu sih. Jadi negara mana yang kita mau tuju, kira gitu Kak. Tapi yang penting kan ada lingkungannya yang mendukung kan, karena lingkungan itu sangat mendukung cara mengasah kita berbahasa asing gitu kan. Bener banget. Kalau sekarang udah N berapa nih? Kan kayak TOEFL gitu ya, N berapa? Kak Jerome udah N berapa? Aku N1 dinner. Terus harusnya kan bulan Juli itu N2 ya kan, tes N2, tapi bulan Juli itu aku lupa daftar tesnya, kelewatan, akhirnya aku nggak bisa ikut N2. Terus bulan Desember tahun 2017 aku tes N1 dan lulus N1. Jadi setahun lah N1 gitu. Ya, jadi tiap tahun harus ambil lagi gitu ya, supaya terus terasah. Aku cuma ambil sekali Kak, dan N1 udah lulus, ya udah aku nggak ambil lagi. Gitu ya. Ini ada pertanyaan nih. Kemudian ketika berada di Jepang, awal-awalnya pasti dong ya beradaptasi gitu kan. Dan ritmenya pasti berbeda. Baik mungkin keseharian kayak gitu kan. Kemudian mungkin cita rasa makanan. Kita kan orang Indonesia suka makanan yang mungkin manis, pedas gitu kan ya. Terus perbedaan bahasa dan budaya juga itu menjadi tantangan tersendiri nggak? Dan ya, bagaimana cara mengatasinya? Kemudian orang-orang Jepang kan orang disiplin ya, biasanya seperti itu yang kita tahu ya. Itu gimana caranya? Jadi 1,5 tahun pertama kan aku sekolah bahasa Jepang nih, ya kan? Sekolah bahasa Jepang itu hampir nggak ada orang Jepang ya Kak. Jadi orang-orang asing semua, orang Mongolia, Thailand, orang Indonesia juga banyak gitu. Jadi meskipun aku di Jepang, tapi 1,5 tahun pertama itu apa ya? Komunitasnya internasional dan aku lebih sering bergaul sama orang Indonesia gitu. Karena di sekolahku, di dorm aku juga banyak banget orang Indonesianya. Jadi ya lebih, misalnya setiap kali istirahat, belajar bareng, itu belajar bareng sama orang-orang Indonesia gitu. Jadi nggak terlalu beda banget gimana shock gitu, nggak. Tapi kalau makanan ya enak-enak aja, Jepang enak. Cuma kadang-kadang kangen Indonesia kan, kangen sambel gitu. Jadi ada juga restoran Indonesia gitu. Cuma agak mahal. Kirim dari Indonesia. Kirim dari Indonesia. Oh iya, pas misalnya pulang ke Indonesia, bawa ke Jepang itu pasti nyetok sambal, makanan-makanan ke Indonesia gitu sih. Berapa banyak tuh jadi bawanya ya? Banyak banget. 2 koper. Pokoknya sampai full, saya maksimal kapasitas bagasi. Iya. Dan itu kan adaptasi satu orang sama orang lain itu kan pasti berbeda ya. Maksudnya seorang tuh mungkin ada adaptasinya cuma sebulan atau 3 bulan atau mungkin 6 bulan, ada yang setahun juga ya. Nah kalau Kak Jerome sendiri berapa lama itu beradaptasi di lingkungan baru? Aku beradaptasinya tuh aku nggak terlalu masalah ya, karena mungkin aku juga orangnya easy going gitu. Kayak kalau sama orang lain ya gampang aja gitu. Buat berteman. Kelihatan sih ya. Ya terlalu open ya mungkin. Aku kayak komunikasi. Jadi untuk masalah kayak perbedaan budaya dan sebagainya itu aku mungkin nggak terlalu masalah ya. Cuma salah satu masalah dulu itu adalah aku tuh dulu tuh kebiasaan dibangunin mama. Dan jadi kebiasaan dibangunin mama. Aku nggak pakai alarm gitu dulu. Oke, berarti sekarang dibangunin apa di situ? Dibangunin alarm. Awal-awal aku nggak bisa bangun pakai alarm. Awal-awal aku sempat telat gitu di sekolah. Jadi di Jepang itu sekolah telat 5 menit aja, 5 menit itu udah dipotong. Jadi telat dikit aja itu udah dihitung absen gitu. Jadi dulu bangunnya aku telat 3 menit dari alarm gitu, ya kan? Jadi kayak apa ya?
kayak aku nggak dengar alarmnya gitu, nggak bisa bangun, nggak terbiasa pakai alarm, akhirnya telat gitu. Dan ada traumanya kan ada trauma sendiri kan, ada kayak shocknya sendiri karena telat tuh dimarahin banget gitu loh, kayak tegas banget gurunya. Akhirnya semenjak saat itu ketika alarm bunyi aku langsung bangun gitu. Mungkin karena ada rasa traumanya itu. Sampai sekarang aku jadi bisa bangun pakai alarm gitu. Itu sih mungkin kira-kira. Itu berapa lama tuh kayak gitu? Maksudnya berapa lama? Berapa lama beradaptasinya seperti itu? Dibangunin alarm itu perlu dipaksa banget gitu. Iya, sebulan 2 bulan mungkin. Sebulan cukup lama ya. Cukup lama. Tapi keren banget loh Kak Jerome. Ini benar-benar menginspirasi banget kaum milenial kita. Ada tips nggak kira-kira untuk hidup di perantauan Kak Jerome? Tips hidup di perantauan? Ini setiap orang beda-beda pasti ya prinsipnya. Cuma kalau aku pribadi, carilah lingkungan atau komunitas yang kamu merasa cocok gitu. Karena di perantauan kita tuh bebas banget. Mau ancur bisa ancur banget. Mau baik ya bisa baik gitu, ya kan? Dan biasanya kalau aku lihat di Indonesia, ya pilihannya antara dua itu. Kalau orang Indonesia ke Jepang ya, antara yang ancur-ancuran atau yang berusaha untuk nggak hancur gitu loh. Itu bergantung komunitas kita gitu. Komunitas yang baik ada, komunitas yang jahat juga ada gitu. Nah, bergantung kamu masuk komunitas mana. Harus bijaksana sih untuk milih komunitas gitu. Selain itu mungkin selain itu tipsnya apa? Selain komunitas, menurut aku carilah orang-orang Indonesia. Carilah orang-orang Indonesia gitu. Karena ketika kita kenal banyak orang Indonesia, maka kita bisa kenal bisa apa ya namanya? Bisa dibantu banyak gitu loh. Khusus apalagi mereka yang udah tinggal lama di Jepang gitu. Misalnya tinggal lama di suatu negara tertentu. Mereka pasti akan lebih tahu cara ini, cara itu gitu. Ya kan? Itu sangat membantu kita untuk bisa hidup di perantauan. Dan juga ya gimana pun kita kan pasti kangen rumah lah ya, kadang-kadang kangen masakan Indonesia. Kalau misalnya kita kenal orang Indonesia, kadang-kadang kita bisa pergi makan bareng, bisa ngobrol bahasa Indonesia gitu, bisa nyambung gitu kan. Gimana pun kayak aku ngobrol sama teman-teman aku yang orang Jepang kayak Waseda Bos gitu, ya susah untuk ngobrolin tentang Indonesia karena mereka nggak ngerti apa yang sedang terjadi di Indonesia, hal-hal yang lagi rame kan gitu. Kita kan kadang-kadang pengen bahas ya sebagai orang Indonesia kan, yang susah bahasa mereka gitu. Jadi dengan memiliki lingkungan komunitas Indonesia, kenalan orang Indonesia itu sangat-sangat membantu sih Kak di perantauan menurut saya. Dan yang pasti bahasanya sih itu satu lagi. Kenapa sorry? Dan yang pasti satu lagi ya kuasai bahasanya, harus penting banget itu, kuasai bahasa. Iya penting banget ya. Iya. Jadi Kak Jerome juga sering ketemu sama komunitas orang Indonesia yang ada di situ ya? Sering. Sering banget ya. Oke. Pertanyaan lain lagi nih. Pernah homesick nggak? Homesick? Udah bahasanya minim waktu itu ya, di awal-awal misalnya terbatas banget pengetahuan bahasanya, terus lingkungannya seperti itu. Pernah homesick nggak? Homesick jarang. Karena aku juga sering telepon keluarga, itu pertama. Sering telepon hampir tiap hari dulu. Ya kan, hampir tiap hari. Yang kedua, aku sibuk gitu Kak. Maksudnya aku emang menyibukkan diri gitu loh. Ya kan, aku tahu aku di Jepang ini aku punya kewajiban yang tinggi dan aku punya kewajiban lah untuk belajar dan sebagainya. Aku harus sibukkan diri gitu loh, menyibukkan diri juga gitu. Jadi ketika sedang sibuk, aku nggak terlalu mikirin, aduh pengen pulang atau apa gitu. Kadang-kadang homesick datang ketika aku lagi nggak ada kerjaan justru, lagi nggak sibuk, kayak lagi mikir-mikir ngeliatin HP, lihat teman-teman lagi ngumpul, lihat keluarga lagi pergi-pergi, ngumpul-ngumpul, kan kayak asik gitu ya gitu. Kadang-kadang kayak gitu sih homesicknya. Pasti pernah homesick tapi jarang sih Kak, karena aku menyibukkan diri lah bisa dibilang. Kalau homesick ya, kalau culture shock mungkin? Culture shock? Oh, culture shock aku ada sih. Ada ya? Boleh dong bagi pengalamannya boleh dibagi dong. Salah satu culture shock itu ini sih, orang Jepang sangat-sangat tepat waktu, itu salah satu culture shocknya. Dan mereka disiplin ya.
disiplinnya apa ya, mereka kayak nggak bisa mentolerir, jarang bisa mentolerir telat gitu. Kayak langsung disindir-sindir atau langsung marah gitu loh. Kayak, bisa nyindir juga ya orang Jepang ya? Ya bisa aja, bisa sih. Bisa juga. Orang Jepang lebih bisa nyindir daripada orang Indonesia kayaknya. Orang Indonesia kan begitu ya? Orang Indonesia kan lebih sering ngobrol langsung kan, ngomong ke depan orang langsung. Kalau orang Jepang lebih nggak ngobrol ke depan orang langsung, kayak pakai sindiran atau ngomong di belakang gitu. Terkenalnya kayak gitu sih di Jepang. Nah, itu sih yang bikin culture shock sih, Kak. Kalau Indonesia janjian misalnya, ya biasanya orang-orang telat 10 menit, 20 menit kan. Kalau orang Jepang, tepat waktu itu adalah 5 menit sebelum janjian. 5-10 menit sebelum janjian itu tepat waktu. Kalau pas janjian itu udah dibilang telat lah, udah bisa dibilang agak telat gitu. Pokoknya misalnya janjian jam 4, terus datangnya jam 4 udah telat gitu ya? Ya agak telat lah. Harusnya 3.55 telat ya. 3.50 gitu. Iya, segitunya orang Jepang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ya. Yang kedua mungkin onsen itu awalnya culture shock banget sih. Karena onsen onsen kan kita mandi bareng, tapi nggak boleh pakai apa-apa, nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai baju, semua harus benar-benar nggak pakai apa-apa gitu loh. Bagi orang Indonesia itu kan bukan hal yang biasa kan, mandi bareng kayak gitu. Tapi bagi orang Jepang itu biasa. Culture shocknya di situ sih. Dan salah satu culture shock yang agak parah itu di ruang ganti biasanya. Jadi kalau di Jepang, kalau di Indonesia kan ruang ganti kan ya personal kan. Itu enggak ya? Aku mau berenang, pas mau berenang atau di gym, bukan di gym, kayak di gimnasium gitu, kayak tempat gantinya itu terbuka dan orang-orang itu ya ganti bajunya kayak gak ada malu-malunya gitu loh, Kak. Dan saya di Jepang itu emang udah biasa kayak tapi ganti baju semuanya ya? Gitu. Ya, maksudnya mau cewek mau cowok, cewek cowok dipisah, bener-bener ganti bajunya tuh kayak ya sampai telanjang bulat gitu loh, Kak. Kayak orang-orang ini kok gak malu ya gitu. Aku mikir kayak wah gila sih. Awalnya kan malu banget ya kan, kayak gitu. Tapi akhirnya sekarang udah lumayan terbiasa sih. Karena semua orang melakukan hal itu gitu. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi. Jadi sekarang udah biasa kayak gitu ya. Ya. Iya. Selanjutnya ada culture shock lainnya nggak kira-kira? Culture shock lain, yang benar-benar beda banget di Indonesia dan Jepang gitu. Mungkin sampah ya. Oke. Di Jepang hampir gak ada sampah. Di Jepang itu tong sampahnya dikit banget. Tong sampahnya dikit, tong sampah di jalan-jalan itu dikit, tapi jalannya bersih banget. Itu aku sempat shock sih, gitu. Dan aku sering ngelihat orang-orang ngantongin sampahnya, masukin sampahnya ke tas, gitu. Jadi emang di Jepang itu sampah kita bawa pulang sendiri, kita buang di rumah, gitu. Itu bikin aku kayak wah gila sih gitu. Sedangkan di Indonesia mungkin kayak buang sampah jalan tuh udah hal biasa ya gitu. Ya kan udah hal yang kayak mungkin bukan hal yang bikin kaget lah untuk di Indonesia ada orang buang sampah jalan gitu. Tapi kalau di Jepang nggak gitu sih. Itu sih salah satu yang wah keren banget sih menurut aku gitu. Jadi itu memberikan pengaruh yang positif bagi pribadi Kak Jerome gitu ya. Pastinya. Oh, kalau itu sih Kak. Jadi aku sampai sempat mikir kayak gini. Nah, aku sempat mikirin sebuah teori gitu. Kalau sebenarnya mayoritas itu sangat mempengaruhi minoritas. Maksudnya apa? Maksudnya ketika aku di Jepang itu, aku emang jarang buang sampah sembarangan. Aku emang hampir nggak pernah buang sampah sembarangan ya kan. Kalau di Indonesia pun aku akan tahan gitu. Tapi ketika di Jepang, rasa malu itu loh. Orang lain semua pada simpan sampahnya sendiri-sendiri ya. Tapi masa aku buang sampah sembarangan gitu? Masa aku kayak aku jadi malu gitu loh kalau buang sampah sembarangan. Karena aku ngelihat semua orang itu nahan sampahnya gitu. Secara nggak langsung, aku dipengaruhi oleh mereka gitu. Ketika mayoritasnya nggak buang sampah sembarangan, aku kalau cuma aku nih yang buang sampah sembarangan, aku akan malu gitu. Malu banget. Tapi ketika aku misalnya kalau misalnya di Indonesia ya, misalnya mayoritas buang sampah sembarangan. Kita sebagai minoritas yang nggak buang sampah sembarangan akan merasa kayak buat apa sih aku
tantangan sampah aku buang aja gitu. Jadi benar-benar mayoritas itu akan berpengaruh gitu loh. Kalau minoritas ini nggak punya pendirian, nggak punya prinsip gitu, maka akan gampang banget terpengaruh gitu. Dan itu yang aku pelajari, dan kayaknya itu bisa diterapkan ke Indonesia sih, gitu. Aku mikirnya kayak misalnya buang sampah, kalau misalnya kita buat suatu gerakan gitu secara masif, jangan buang sampah sembarangan misalnya gitu ya, jangan buang sampah di kali gitu misalnya, jangan buang sampah di pantai misalnya kayak gitu. Kalau kita buat secara masif kayak gitu, mungkin orang-orang akan makin lama makin sungkan gitu loh, melihat ada orang sampahnya dimasukin kantong, melihat ada orang mungutin sampah gitu. Kayak mungkin akan, jadi orang lain juga ikut termotivasi untuk melakukan hal itu gitu ya. Jadi suka, jadi malu sendiri gitu. Masa aku buang sampah sembarangan sih gitu. Itu pasti akan ada rasa malunya gitu. Itu sih kayak. Ya. Ini seperti yang sudah kita ketahui bersama kan, seorang Jerome ini merupakan konten kreator gitu ya, yang ternama dan berprestasi. Konten kreator sekaligus juga mahasiswa di Jepang. Ya. Kak Jerome ini lebih seneng dipanggil atau dikenal sebagai konten kreator atau di Jepang, atau konten kreator mahasiswa berprestasi yang ternama gitu ya? Aku mahasiswa aja lah, jangan mahasiswa ya. Aku nggak tahu suka kalau disebut-sebut. Tapi rajin banget loh mengunggah itu loh, video-video, konten-konten gitu kan? Ya. Yang terbaru sama teman-teman? Ya. Yang mengetahui tentang Indonesia, yang terakhir ya? Itu ya. Itu tiap berapa lama sih mengunggah video atau konten baru gitu? Nggak tentu atau emang ada waktunya? Sebenarnya nggak tentu. Cuma kadang-kadang akhir-akhir ini ya bersyukurnya, puji Tuhannya, ada kayak misalnya ada sponsor-sponsor gitu. Kalau ada sponsor, ada waktu harus tayang tanggal sekian gitu. Iya. Ya, jadi gitu sih Kak. Jadi sering, jadi harus upload gitu. Jadi ini penontonnya luar biasa loh, viewersnya luar biasa loh. Nggak cuma di Indonesia dan Jepang loh Kak Jerome. Yeay. Luar biasa banget loh. Subscribernya udah berapa ya? 6 juta lebih ya? Udah berapa? Udah 6 juta. Luar biasa loh pencapaiannya. Itu artinya, dan saya lihat itu konten-kontennya kan banyak sekali menggabungkan antara bahasa, kemudian fun-nya ada. Itu gimana konsepnya? Memang ada konsep sendiri atau gimana? Terutama yang penggunaan bahasanya ya Kak? Ya, jadi aku dulu emang buat bahasa Jepang itu kan, nama channelnya kan Nihongo Mantapu kan. Nihongo kan bahasa Jepang gitu. Jadi memang aku di awal-awal membuat channel itu dengan tujuan untuk ngajarin bahasa Jepang gitu. Nah, sampai aku udah ngajarin aku buat 30 video ngajar bahasa Jepang, aku rasa kalau cuma ngajar doang, mungkin orang-orang nggak akan terlalu tertarik ya. Kalau ngajarin di papan tulis, ngajarin doang gitu. Iya. Nah, aku mikir gimana caranya supaya orang-orang bisa tertarik untuk belajar, tapi bisa sambil dapat fun-nya juga. Akhirnya mulai buat vlog gitu. Di vlog itu makanya aku selalu kasih kosakata bahasa Jepang. Kalau ada frasa bahasa Jepang yang mungkin penting atau mungkin bakal sering kepake, aku bakal kasih artinya gitu. Kanjinya seperti apa. Jadi orang-orang sambil nonton bisa sambil belajar. Contohnya nih, orang-orang yang nonton aku sering mungkin akan tahu kata-kata yabai, oishi, umai. Iya. Yabai gitu ya. Ya yabai. Yang sering aku ngomong. Yabai. Ya kan, onegaishimasu gitu. Ada kata gozaimasu gitu. Itu kan simple gitu kan. Dan dengan cara-cara seperti itu, orang-orang tuh jadi termotivasi gitu loh. Banyak yang DM aku kayak, aduh jadi pengen ke Jepang nih, jadi pengen belajar bahasa Jepang karena ngelihat kontennya Jerome, jadi pengen ngomong sama orang Jepang gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu sih Kak konsepnya. Halo. Kemudian ya Kak Jerome, susah nggak itu belajar kanji-kanjinya? Sulit lah pasti. Kan ini ya, kalau bahasa Jepang itu kan pasti kadang orang jadi give up gitu loh, kayak mau nyerah gitu. Itu gimana tipsnya buat bisa menguasai itu? Mungkin kanji ya, misalnya untuk yang mau kuliah pakai bahasa Mandarin atau pakai bahasa Jepang, kanji itu sebagai satu yang paling fatal ya, paling vital lah gitu, paling penting. Nah, aku pribadi dari sekolah itu tiap hari dikasih 10 kanji ya kan. Dari sekolah itu dikasih 10 kanji, terus di hari berikutnya itu dites 10 kanji itu dites sama sekolah.
Terus setiap 1 minggu itu terus setiap satu minggu itu dites 70 kanji. Jadi kan dites 50 kanji gitu. Oke. Jadi diulang-ulang terus. Jadi dites, diulang-ulang terus. Nah, kalau aku pribadi dulu, aku selain aku tulis ya, aku aku masukin aplikasi di HP, namanya Kanji Study kalau nggak salah ya. Itu sangat membantu banget gitu. Jadi kayak aku lagi di kereta, aku lagi nggak terlalu niat belajar yang keras, yaudah aku buka HP itu, aku buka aplikasi, terus ya udah kan kayak kuis kanji gitu. Ya. Kanji yang di aplikasi Kanji Study itu kalau bisa dimasukin ini loh, bisa dimasukin kanji-kanji yang sudah kita pelajari gitu, dan nanti akan dan aplikasinya itu bisa ngetes sendiri kanji kita gitu, sudah kita pelajari. Jadi itu sangat-sangat membantu sih menurut aku gitu. Karena sama seperti yang aku bilang di awal, semakin kita pakai, semakin kita bersentuhan dengan sesuatu itu, maka akan semakin gampang kita kuasai gitu. Artinya terus latihan gitu ya, harus terus baca, dipakai, harus dibaca, lihat, harus sering didengar gitu ya. Yes. Itu sampai sekarang berarti sudah keren banget penguasaan bahasa Jepang dan juga bahasa Inggrisnya. Terus tulisan kanjinya Kak Jerome juga ya? Kanji ya, bisa nulis. Bisa nulis juga ya? Keren banget loh. Ini di Bali sendiri fansnya Kak Jerome ini banyak banget loh Kak Jerome. Tahu nggak? Sebelumnya udah pernah, yang saya pernah tonton itu udah pernah bikin konten di Bali kan ya? Pernah 2018, 2019 kalau salah. Itu kemana aja jalannya ke Bali? Ke Kuta. Oke, ke Kuta. Sebenarnya aku sudah pernah beberapa kali ke Bali sih sebelumnya. Tapi kalau yang sama teman-teman itu loh. Sebagai YouTuber ke Bali baru sekali sih kayaknya, baru sama keluarga itu sih kayaknya ya. Ya, yang sama teman-teman ada? Yang sama teman-teman belum pernah. Jadi caranya maunya sih bulan Agustus ini sih sebenarnya. Cuma kalau corona masih parah sih. Iya, kondisinya masih seperti ini ya. Iya. Oke, kemana aja waktu ke Bali Kak Jerome boleh tahu? Ke Kuta. Kayaknya daerah Kuta terus deh. Kuta terus. Dulu pernah ke Ubud. Ini teman-teman pada ketawa di sini. Mereka pengen bawa Kak Jerome datang dong ke Bali gitu. Loh, teman-teman, ketawanya lihat mana? Aku kok nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat ya. Cuman saya aja yang bisa lihat nih. Terus kemana lagi selain ke Kuta? Karena banyak banget spot yang menarik nih. Apa ya? Aku ke Ubud mungkin. Ubud. Makanya aku nggak hafal. Ubud mungkin ya. Lagian. Yang ada monyet-monyetnya. Monkey Forest ya. Apa lagi? Bukan Monkey Forest. Apa gitu? Sange ya, bukan? Apa pokoknya kayak tempat terbuka, terus ada monyet-monyetnya, terus adik aku waktu itu pakai topinya diambil. Monyet. Iya. Iseng banget ya. Kalau ke Bali lagi, Kak Jerome bisa datang ke sini nih. Tempatnya asik banget di tempat aku sekarang. Ini namanya Gria Bima Sakti. Dan tepatnya di Denpasar, di kota Denpasarnya, itu di Jalan Melati nomor 61 Denpasar, Bali. Ini kalau misalnya Kak Jerome bikin konten nih bagus banget, karena ruangannya komplit banget. Itu ada coffee shop-nya juga, co-working space, kemudian juga ada rooftop. Jadi kalau misalnya Kak Jerome mau ke sini bikin konten di sini, most welcome loh Kak Jerome. Boleh. Ajak nanti ya. Iya. Nanti dihubungin ya. Nanti dihubungin. Siap. Anyway, sebagai konten kreator deh ya, apakah kemudian kemampuan bahasa asing itu menjadi personal branding gitu? Bisa berpengaruh terhadap personal branding? Gimana pendapat Kak Jerome? Pasti. Menurut saya sih pasti sih Kak. Kayak ya. Jadi mungkin ya. Nggak akan bisa bikin konten sama teman-teman Jepang aku kalau aku nggak bisa bahasa Jepang dong. Iya Kak? Iya kan? Halo? Iya. Ya itu. Meskipun nggak ya selain personal branding, ya aku bisa collab sama banyak orang. Nggak cuma Seda Boys, aku bisa collab sama misalnya tukang cukur rambut, aku bisa collab sama temen aku yang hari ini aku pergi itu kan karena aku bisa bahasa Jepang gitu. Kalau aku nggak bisa bahasa Jepang, nggak bisa bahasa asing, ya aku nggak akan bisa mewujudkan ini gitu buat kayak gini. Jadi itu berpengaruh banget sih Kak.
dari segi content creating aku gitu. Misalnya kalian tahu ya yang lagi terkenal Vicky Naki gitu, dia kan juga bahasa kan, dia bisa banyak bahasa sehingga dia bisa berkomunikasi dengan banyak orang gitu. Jadi sebenarnya menurut aku bahasa itu kuncinya sih, kunci untuk membuka banyak hal gitu. Gitu. Iya. Iya. Kak Jerome kan juga suka main ini ya, alat musik ya kalau nggak salah ya. Alat musik ya. Suka nyanyi juga nggak? Apa? Suka nyanyi juga nggak? Ya suka-suka aja sih, cuma bisa main alat musik. Bisa. Jadi dari mungkin kalau mau belajar bahasanya bisa dengerin lagu juga bisa ya? Bisa banget. Banget ya. Oke. Dan aku sangat pakai sih itu musik juga. Oh ya, aku mungkin lupa bilang, musik itu kepake banget. Ya, kayak lagu-lagu yang kita suka, lagu-lagu bahasa Inggris kayak mau bahasa apapun yang kita suka, apalagi bahasa Jepang nih. Bahasa Jepang itu sangat terbantu karena kanji ya. Jadi ada lagu yang kita suka nih misalnya, terus kita kanjinya gitu, kita bisa latihan baca gitu loh. Karena kita cari lirik itu jangan cari lirik yang romaji ya, jangan cari lirik yang alfabet, tapi cari lirik yang kanji dan hiragana gitu, biar kita bisa latihan baca gitu. Karena kita sering bisa nyanyi lagunya tapi kita nggak tahu kanjinya kan, dan sebaliknya. Jadi aku sangat pakai itu sih. Iya, jadi teman-teman yang suka dengerin lagu juga bisa belajar bahasa yang disuka dengan lagu tersebut gitu ya, dengan baca, dengan dengar, dan terhibur pastinya ya kan. Nah, Kak Jerome nih, kalau kita nonton kanal YouTube-nya gitu kan, itu kan banyak sekali ada pencapaian ya yang sudah diraih. Seperti misalnya berpartisipasi dalam MUN, ikut mewakili KBRI gitu ya di Jepang, dan penonton itu sangat terhibur gitu dan termotivasi dengan konten-kontennya. Itu gimana caranya membagi waktu antara kuliah, kemudian membuat konten gitu, terus main gitu. Gimana cara membagi waktu yang sangat padat? Oke, cara bagi waktu, kebetulan sekarang aku lagi libur, jadi aku bisa full time ya, maksudnya bisa kerjain konten banget gitu. Ya kan, makanya kalau melihat YouTube aku bisa upload sering itu karena aku juga lagi libur gitu. Kalau udah lagi masuk kuliah mungkin agak susah. Yang pasti pertama itu bagi prioritas sih Kak. Itu kayaknya setiap orang kalau ditanya gimana cara bagi waktunya pasti prioritas gitu. Dan kalau aku pribadi, aku ngeset goal itu per bulan, per minggu biasanya. Jadi minggu ini aku harus ngapain aja gitu. Ya. Setelah aku set goal, maka aku akan set aku harus ngapain aja untuk mencapai goal minggu ini gitu, ya kan? Nah, karena kerjaan aku karena kerjaan aku bisa dibilang banyak, ya Kak. Jadi aku kadang-kadang, misalnya gini, aku nggak suka batasin jam sekian sampai jam sekian, aku harus kerjain ini. Aku nggak suka gitu. Kecuali ada event gini. Kalau event gini kan memang harus kan, jam sekian sampai jam sekian. Cuma aku percaya teman-teman juga di sini pasti ada mood-moodnya gitu. Ada moodnya belajar, ada moodnya mau santai dan sebagainya. Santai itu nggak masalah. Cuma kalau kita keterusan santai, ya salah gitu kan. Nah, jadi sehari itu aku misalnya baginya kayak, oke, hari ini aku harus kerjain editan ini, harus belajar ini, harus main misalnya, harus main ini gitu. Ya udah, urutannya aku nggak peduli. Gimana pun pokoknya sehari ini selesai semua gitu. Jadi aku kayak gitu sih Kak setnya. Jadi hari ini harus ngapain? Jadi pokoknya kita harus set goal kita ya. Ya, set goal. Kita harus set target kita apa gitu ya. Ya benar. Karena misalnya gini, aku lebih pilih misalnya gini, sehari aku harus kerjain 30 soal daripada sehari aku harus belajar 2 jam. Kalau misalnya sehari aku 2 jam, kadang-kadang nggak efektif gitu. Kayak apa yang harus kita capai hari ini gitu. Nggak tahu kan. Nah, aku lebih suka mencapai ada sesuatu gitu. Kita set sendiri goal kita. Hari ini harus berapa soal? Hari ini harus selesai apa? Misalnya yang lagi kuliah. Hari ini harus misalnya lagi kuliah berarti hari ini harus misalnya yang bikin skripsi misalnya. Hari ini harus selesaiin pembukaan gitu. Hari ini harus selesaiin 10 halaman. Baca buku juga kayak gitu. Bukan baca buku 10 menit, bukan, tapi baca buku 20 halaman. Dengan seperti itu kita akan lebih lebih bisa ngatur waktu kita sesuai mood kita. Tapi gitu. Itu masuk ya, 20 halaman itu masuk ya? Masuk. Sesuai mood kita jadinya gitu. Nah, ini nih, sebagai cerminan, maksudnya sebagai content creator, karena harus terus melakukan pencitraan gitu ya, pencitraan yang positif dan menyebarluaskan
hal-hal yang atau pesan yang positif kepada penontonnya itu apakah ada beban tersendiri nggak? Atau tantangan tersendiri gitu? Kalau aku pribadi, aku nggak merasa terbebani. Kenapa? Karena memang itu jadi diri aku gitu. Maksudnya apa ya? Aku bukan pencitraan. Aku bukan kayak di depan kamera aku baik, tapi di belakang kamera aku nggak baik. Gitu. Aku nggak kayak gitu. Maksudnya apa yang aku tunjukin di kamera ya secara natural. Aku nggak setting sama sekali. Makanya aku pribadi nggak merasa capek. Karena aku cuma menjadi diri aku pribadi gitu di kamera gitu. Jadi ketika dibilang ada beban untuk terus mengedukasi terus positif, aku bilang itu ada bebannya, tapi aku nggak merasakan itu gitu. Karena memang aku pribadi kayak gitu. Aku nggak akan tuh bikin yang kayak aneh-aneh gitu, yang kayak ya ngomong ya nggak akan bikin yang negatif lah gitu. Kayak emang bukan aku aja gitu. Aku merasa itu bukan diri aku gitu. Dan aku merasa apa yang aku tunjukin di kamera itu adalah diri aku yang sebenarnya gitu. Tuh ya, teman-teman, fans Jerome itu apa adanya banget loh ya. Jadi apa yang kalau aku rasa kalau aku harus setting ya, harus berpura-pura kayak gitu, aku capek sih Kak. Dengan frekuensi upload yang lumayan sering sekarang itu pasti akan capek sih kalau aku buat gitu. Kalau aku pura-pura gitu sih. Jadi yang pasti aku pribadi sudah pasang prinsip ya, nggak akan seperti apa. Aku harus yang positif, harus mengedukasi. Jadi karena udah pasang prinsip seperti itu, jadi ya gimana ngomongnya? Jadi nggak terlalu berat. Emang dari awal udah mulai seperti itu. Cuma nih yang cukup mengganggu atau meresahkan aku pribadi adalah kayak orang-orang tuh mikir Jerome itu pinter banget, harus bisa semua gitu. Jadi ketika aku nggak ngerti sesuatu atau ketika aku salah mengucapkan sesuatu, itu orang-orang langsung kayak katanya pinter, kayak gini aja nggak ngerti gitu, kayak gitu loh. Padahal aku juga manusia gitu, aku bisa salah, aku juga nggak ngerti semuanya gitu. Aku banyak banget hal di dunia ini yang aku nggak bisa sebenarnya, nggak ngerti. Cuma orang-orang itu mikir kayak Jerome itu jenius, Jerome pinter, Jerome pasti bisa semuanya gitu. Jadi ketika aku salah, langsung diserang habis-habisan kadang-kadang gitu. Tapi bikin kamu down nggak Kak Jerome? Pernah down nggak? Pernah lah. Pernah ya. Jadi cara ngatasinnya gimana? Kau udah lagi down gitu? Cara ngatasin ngedown, break sosial media dulu sih. Aku pernah break kok. Berapa lama tuh breaknya? Seminggu, 2 minggu. Dan akhirnya balik lagi, refresh lagi gitu ya? Lagi. Seneng banget loh tahu hal itu gitu. Nah, Kak Jerome, ini selanjutnya kita kasih kesempatan ya bagi partisipan yang sudah join. Ini banyak banget partisipannya, teman-teman dan fansnya Kak Jerome. Jadi kami akan membuka sesi tanya jawab dan nampaknya sudah ada. Kami hanya buka 3 saja ya, Kak Jerome. Nanti pertanyaannya hanya 3 karena waktunya cukup terbatas gitu ya. Yang pertama kita buka akses untuk partisipan atas nama Syabaniah dengan nomor partisipan 675. Silakan Syabaniah. Selamat sore. Hai. Sore Kak, hai. Apa kabar? Gimana? Syabaniah di mana? Panggilannya siapa? Nia aja Kak. Nia. Nia ada di mana sekarang? Aku dari Palembang, Sumatera Selatan. Dari mana? Wow, tuh dari Palembang Kak Jerome. Mau menyapa Kak Jerome, luar biasa. Silakan, mau bicara apa sama Kak Jerome? Mau tanya apa? Bang Jerome. Halo Nia. I'm so excited for today. Mantap soul. Mantap soul. Boleh tanya? Boleh lah. Tapi pertanyaan aku agak melenceng sih, tapi ini agak berhubungan sama karir. Gak apa-apa kan? Boleh. Pertanyaan aku sih gini kan, mungkin semua orang itu udah tahu kalau Bang Jerome tuh pengen jadi Menteri Pendidikan Indonesia kan. Nah, pertanyaan aku, Bang Jerome tuh jika udah kepilih atau nanti amin bakal kepilih jadi Menteri Pendidikan Indonesia, bakal buat perubahan nggak di sistem pendidikan atau hanya melanjutkan yang sudah ada, tetapi memperbaiki beberapa hal yang menurut Bang Jerome salah? Asik. Gini. Kan itu kan sebuah perjalanan masih panjang ya. Dan aku juga pribadi
belum tahu kondisi nanti ketika aku sudah terjun ke dunia pendidikan atau jadi menteri ya. Itu kayak seperti apa pendidikannya kan. Cuma kalau aku lihat dari sekarang yang Pak Nadiem, aku kan cukup ngikutin Pak Nadiem ya. Apa kebijakan-kebijakan yang dibuat dan sebagainya. Itu aku banyak yang setuju gitu. Ya kan? Cuma memang pada kenyataannya sekarang di kondisinya kebijakan-kebijakan yang dibuat itu masih belum masih belum sepenuhnya teraplikasikan gitu, ya kan? Jadi menurut aku kayak misalnya UN dihilangin itu bagus misalnya, kayak UN dihilangin ya kan sama Pak Nadiem itu bagus gitu. Dan sudah berhasil lah bisa dibilang. Tapi ada banyak program-program yang belum merata, belum terrealisasikan gitu. Nah, aku juga pribadi masih belum tahu, cuma sejauh ini aku setuju banget sih sama program-program dan kebijakan-kebijakannya Pak Nadiem untuk pendidikan Indonesia gitu. Jadi ketika nanti misalnya aku jadi menteri pendidikan dan pendidikannya ternyata udah bagus, ya mungkin aku nggak perlu berubah lagi, nggak perlu merubah merombak. Cuma aku akan memperbaiki apa yang kurang gitu aja sih. Kalau misalnya merombak lagi, pusing murid-muridnya ya nggak sih? aku juga jadi korban masalahnya. Kita jadi korban dulu kayak aku pertama kalinya ada kurikulum 2013 itu aku kayak kurikulum apa ini gak jelas gitu kan. Maksudnya kayak jadi aneh banget gitu kurikulumnya. Tapi kayak kurikulum 2013 tapi kayak gurunya juga jadi belum tahu gitu loh, belum terlalu ngerti dan sebagainya, jadi kacau gitu loh pembelajarannya gitu sih. Jadi kalau diganti-ganti terus sistemnya secara menyeluruh, maka akan buat pusing murid-murid juga sih sebenarnya. Kira-kira gitu deh. Mantep Bang. Nia, terima kasih ya sudah bisa boleh bertanya langsung. Boleh satu lagi. Satu pertanyaan singkat aja ya. Bukan singkat pertanyaan. Aja. Bukan pertanyaan. Apa? Foto virtual. Oh, foto. Oh iya, di screenshot aja di situ. Satu, dua, tiga. Udah Bang, makasih. Wah, senang banget ya. Terima kasih dari Palembang, luar biasa ya. Nah, penanya selanjutnya kita punya penanya kedua. Kita buka akses untuk Ramadhani Ihsan. Ramadhani Ihsan, nomor partisipan 669. Halo, Ramadhani. Halo Kak Jero. Selamat sore. Halo bro. Konnichiwa. Halo. Konnichiwa. Silakan. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada pihak panitia yang telah memberikan saya kesempatan yang sangat berharga ini. Sorry, Ihsan dari mana, Ihsan? Saya berasal dari Desa Bangkal Bulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kak. Bangka Belitung. Wow, luar biasa. Bangka Belitung. Ya. Silakan, Ihsan. Jadi saya ingin bertanya sama Kak Jar. Jadi gini pertanyaannya, Kak. Saya sering mendapatkan ide-ide yang mungkin belum pernah dilakukan orang sebelumnya. Oke. Tapi di sisi lain, otak saya itu mengatakan bahwa hal tersebut itu mustahil. Dan otak saya terlalu khawatir untuk merealisasikan ide tersebut. Seperti takut diajak orang lain, digosipin mama. Jadi mindset saya itu menghalangi saya untuk merealisasikan ide tersebut, Kak. Sehingga kemudian ide saya tersebut direalisasikan orang lain dan berhasil. Nah, di situ saya menyesalnya. Saya minta tanggapan dan mungkin solusi dan saran dari Kak Jerome. Terima kasih, Kak. Oke. Ini pertanyaan yang bagus. Gini, bro. Awalnya aku kayak pingin kasih nasihat. Cuma kamu sendiri udah bilang, kamu menyesal, ya kan? Ya kan? Kamu sendiri udah menyesal gitu. Ya. Dan menurut aku itu penting. Kamu udah menyesal. Menurut aku itu udah penting, bro. Menyesal itu loh. Karena aku pribadi sudah pernah menyesal dan aku mikir aku nggak akan mau mengulang itu lagi. Makanya apa yang ide yang aku akan mulai gitu. Karena aku udah menyesal, bro. Gitu. Dan aku rasa karena kamu udah menyesal itu penting. Kamu bisa jadiin itu sebagai satu pengalaman berharga untuk nggak menyesal lagi di berikutnya gitu. Kamu ngomong ke kotak, ngomong ke diri kita sendiri, lu nggak mau nyesal lagi kan? Ayo realisasikan gitu. Dan satu lagi nih, menurut aku mending diomongin orang lain daripada nyesel. Mending diomongin orang lain daripada nyesel. Mau diomongin teman, ejek-ejek, gak peduli gua. Kalau gua menyesal, itu akan lebih menyesal lagi gitu. Kalau diomongin orang lain, ejek, ya kalau gua sukses gimana? Ya mereka mau ngomong apa? Mereka mau ngomong
mereka mau ngomong apa ideku sukses. Dan bro, gini, aku pernah dapat quotes, ya, pernah dengar quotes kayak gini, apa sih ngomongnya? Kita akan dikatakan gila sampai ide kita itu akan dikatakan mustahil sampai ide kita itu berhasil. Baca ini deh, Walt Disney deh, biografinya Walt Disney, tahu kan? Disney, ya kan? Dia dihina-hina bro, dibilang orang gila, kayak mau buat Disney itu loh, buat kartun itu. Tapi sekarang lihat, apa yang nggak tahu Disney, ya kan? Orang itu akan bilang ide kita itu gila, mustahil, jelek ide lu, lu nggak bakal berhasil ide lu gitu. Sampai lu benar-benar wujudkan ide itu gitu kan. Nah sekarang tinggal pilih, lu mau dengerin kata orang dan lu menyesal karena ide lu nggak kamu realisasikan, atau kamu lebih milih merealisasikan idemu dan mungkin ada peluang sukses gitu. Tapi dikata-katain. Tapi harus melewati kata-kataan itu. Aku sih lebih milih mewujudkan mimpi itu gitu. Kenapa? Karena hidupku ya hidupku gitu. Nanti kalau aku sukses, kamu jangan minta tolong ke aku kalau misalnya kamu ngejek aku sekarang gitu. Oke, itu motivasinya ya dari Kak Jerome ya, Ihsan. Jadi jalan aja dulu Kak, gitu ya. Jalan aja dulu. Ya, ada yang mau disampaikan lagi Ihsan? Udah itu. Terima kasih ya, Bangka Belitung. Terima kasih. Semangat bro. Oke, ya. Semangat. Nah, kita ke penanya ketiga. Ini udah banyak banget yang raise hand sebenarnya di sini nih. Penanya ketiga, kita berikan akses untuk Dika Putri Kartika Sari, nomor partisipan 040. Dibuka aksesnya untuk Dika. Halo, selamat sore Dika. Halo, sore. Hai, sore, apa kabar? Baik. Dika ada di mana, Dika? Di Jimbaran, Bali. Di Bali. Oh, aku juga pernah ke Jimbaran. Ya. baru nggak nih Kak Jerome. Katanya ke Kuta aja, jadi Jimbaran juga ya. Dika, mau nanya apa? Sorry. Sebentar, sebelum nanya. Waktu itu aku tahu Kak Jerome ke mie pedas di Jalan Ulu habis dari Grab kalau nggak salah. Oh iya. Oh ya itu di Bali ya. Oh iya benar. Di Circle K-nya, tapi waktu itu lagi nggak kerja jadi ketemu deh. Oh. Disapa nggak Dika, disapa nggak Kak Jerome waktu itu? Enggak, juga ketemu. Jadi waktu itu pas lagi nggak kerja. Cuman itu pas di dekat banget sama tempat kerja. Oh, sayang sekali. Sekarang udah ketemu ya? Sekarang udah ketemu, silakan nih. Mau ngomong apa sama Kak Jerome atau mau tanya apa? Sebenarnya tadi udah sempat dibahas sih masalah bagaimana dalam berbahasa. Cuman perlu di poinnya lagi. Kan sesuai dengan judulnya nih, Better Language, Better Career. Dalam menunjang karir tentunya diperlukan kemampuan berbahasa dong ya. Apalagi ditambah misalkan kita memiliki kemampuan bahasa lebih dari satu. Namun kalau bagi Kak Jerome sendiri nih, sebagai remaja yang masih muda, yang udah memiliki kemampuan bahasa lebih dari satu, bagaimana cara Kak Jerome untuk menyusun konstruksi kata-kata yang jelas? Apalagi kan Kak Jerome tinggalnya di Jepang nih, dengan lingkungan yang berbeda, dialek, cara bicara yang berbeda. Nah, bagaimana menyusun konstruksi yang jelas dan pede gitu loh, menyusun komunikasinya itu di luar Indonesia. Itu sih Kak. Soalnya saya punya kendala dalam cara berkomunikasi dengan bahasa asing. Oke. Dika? Yes. Kak Jerome sudah bisa terdengar dengan jelas ya pertanyaannya ya? Bisa. Oke. Bisa dibilang aku pribadi juga. Silakan Kak Jerome. Gak jago. aku kalau ngomong pakai bahasa Inggrisnya juga kadang-kadang belepotan banget. Bahasa Inggris juga gitu. Cuma gini, Dika. Menurut aku pribadi, ujung-ujungnya apa sih namanya? Goal dari bahasa adalah kita bisa berkomunikasi, ya kan? Nah, selama kita masih bisa berkomunikasi, selama apa yang kita maksudkan itu tersampaikan, ya, selama mereka bisa ngerti, itu udah goal gitu. Meskipun kita belepotan ngomongnya, ya kan? Jadi aku sih ya pede-pede aja. Aku pede-pede aja karena gini. Misalnya ada orang Jepang gitu, ada orang luar negeri nyamperin kamu terus ngomong pakai bahasa Indonesia, belepotan gitu. Kamu akan bantuin nggak? Kamu akan kayak
berusaha ngerti gak, ya kan? Maka kalau kita sebagai orang yang lokal atau sebagai orang native-nya, kita akan berusaha ngertiin mereka dan mungkin akan kasih yang benar, kasih tahu yang benar kan. Sama seperti aku juga di Jepang kayak gitu. Ketika aku ngomongnya salah atau nggak terlalu lancar ngomong, biasanya orang-orang itu akan welcome dan akan berusaha ngerti dan akan kasih nasihat gitu loh. Harusnya ngomongnya kayak gini gitu, ya kan? Jadi bisa dibilang berani salah itu baik, berani mencoba lebih baik daripada menahan gitu. Jadi daripada kita kebanyakan mikir dan akhirnya kita memutuskan untuk nggak ngobrol atau akhirnya karena kita takut jadi kita nggak coba, lebih baik mencoba, lebih baik salah gitu. Karena dari kesalahan lah kita pasti belajar sesuatu yang baru gitu sih. Menurut aku sih seperti itu. Jadi coba aja dulu gitu, nggak perlu terlalu mikirin, aduh bener gak ya gitu. Gitu Dika jawabannya. Oh iya. Ada lagi yang mau disampaikan, Dika? Ada sih, ini teman-teman ada titip salam. Titip Oleh nyapa, ada Mita, Kiki, Dea. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Halo Mita. Disalamin tuh Kak Jerome. Mereka di sini nggak? Iya, mereka di sini. Soalnya mereka titip salam karena kita ngapain kakak dari masih minim banget followersnya. Apalagi saya pernah waktu itu masih di komennya dibalas sama kakak waktu itu. Aduh. Jadi udah lama banget. Kalau sekarang udah nggak dibalas lagi ya Dika. Karena kebanyakan fansnya nih. Mungkin karena kesibukan gitu ya Kak Jerome ya. Tapi jujur aku masih berusaha balas-balasin komen ya. Cuma ya pasti nggak bisa semua gitu loh. Kayak random aja sekarang gitu. Aku setiap kali ngepost pasti aku balas-balasin lah gitu. Aku berusaha sebisa mungkin balas-balasin. Cuma ya misalnya komennya dapat 1.000, 5.000, tanganku putus nanti. Tapi thank you loh udah ngikutin dari lama. Thank you ya. Jadi nggak ada timnya, langsung dibalas sendiri? Iya, balas sendiri. Oke. Itu ya Dika, tanggapannya dari Kak Jerome. Terima kasih ya Dika di Jimbaran. Dika. Terima kasih Deni, Kak Jerome. Terima kasih. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Nia tadi yang ada di Palembang, kemudian ada Ihsan di Bangka Belitung, dan yang terakhir ada Dika di Jimbaran Bali. Terima kasih sudah bertanya, sedang ya bisa ngobrol langsung sama Kak Jerome ya. Dan tentunya masih banyak sekali ada pertanyaan yang mohon maaf sekali tidak bisa diakomodir karena terbatasnya waktu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di lain waktu dan kesempatan gitu ya. Oke, sekarang kita langsung saja yuk kita undi door prize. Nah, Kak Jerome nanti bantu ya. Bantu saya untuk bacakan ya. Kita akan ngacak untuk sistem yang sedang mengacak sekarang nomor partisipan yang sudah terdaftar dari kami, kemudian kami ambil 3 nomor yang beruntung. Kak Jerome, bisa dibantu nomor berapakah itu? Mana? Itu yang di layar. 469. Ya, selamat ya bagi nomor partisipan 469. Ini yang mendapatkan door prize kita yang pertama. Oke, sistem kembali mengacak. Silakan. 720. 720. Selamat untuk partisipan dengan nomor 720 dan satu lagi Kak Jerome. Sistem diacak, silakan. 842. 842. Selamat ya bagi nomor-nomor partisipan yang sudah keluar 3 door prize untuk kalian teman-teman di sana, dan nanti langsung saja dihubungi oleh panitia. Kalian akan dihubungi dengan panitia. Begitu ya. Dan akhirnya kami harus pamit. Terima kasih sekali ya. Saya Denita mewakili Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa Asing Universitas Mahasaraswati Denpasar sebagai penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kak Jerome. Semoga semakin sukses. Kemudian apa yang dicita-citakan terwujud. Terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Gria Bima Sakti dan seluruh partisipan yang sudah bergabung di acara kami. Jangan lupa link kehadiran diisi
oleh seluruh partisipan dan kami berterima kasih untuk itu. Sekali lagi spesial terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung. Terima kasih banyak dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu dan kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat sore. Bye-bye. Kak Jerome, thank you so much. Happy weekend ya. Thank you. Dah.